Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Khalifah Putri Zaki, prodi D3 Perawat, tingkat 2 semester 4, dengan NIM 1120-141. Di sini saya akan menjelaskan atau membahas mengenai keperawatan kesehatan kerja. Apa sih keperawatan kesehatan kerja itu? Keperawatan kesehatan kerja atau OHN adalah perawat profesional yang secara mandiri mengamati dan menilai status kesehatan pekerja sehubungan dengan tugas-tugas pekerjaan dan bahayanya. Yang dimana perawat profesional ini menggunakan pengalaman khusus mereka dan pendidikan mereka. Pada hal ini, perawat profesional mengenali dan mencegah efek kesehatan dari terpaparnya partikel asing berbahaya dan mengobati luka pekerja atau penyakit. Prinsip dasar praktik keperawatan kesehatan kerja adalah untuk meningkatkan kesehatan di tempat kerja dan untuk melindungi kesehatan pekerja. Nah, di sini ada 8 peran OHN. Yang pertama itu ada pemberi pelayanan kesehatan, yang kedua penemu kasus, ketiga pendidik kesehatan, keempat itu ada perawat pendidik, kelima itu ada pemberi layanan konseling, keenam itu ada manajemen kasus, ketujuh ada konsultan, dan yang kedelapan ada peneliti. Selain memiliki peran, OHN ini juga memiliki fungsi. Nah, fungsi OHN ini ada 13 fungsi. Yang pertama itu yaitu melakukan supervisi terhadap kesehatan kerja, yang kedua melakukan surveillance terhadap lingkungan kerja, yang ketiga mencegah terjadinya kecelakaan kerja, yang keempat ada mencegah terjadinya penyakit akibat kerja, yang kelima ada penata laksanaan penyakit baik yang berhubungan maupun yang tidak berhubungan dengan pekerjaan, kecelakaan di tempat kerja, serta pelayanan kesehatan dasar. Yang keenam, yaitu ada mengatur dan mengkoordinasikan upaya pertolongan pertama di tempat kerja. Ketujuh, itu melakukan promosi kesehatan dan pencegahan penyakit di tempat kerja. Yang kedelapan, itu melakukan konseling untuk pekerja. Yang kesembilan, itu melakukan upaya rehabilitasi untuk pekerja yang kembali bekerja setelah mengalami kecelakaan atau dirawat di rumah sakit. Ke-10 itu ada melakukan pencatatan dan pelaporan kesehatan kerja. 11 itu melakukan penata laksanaan terhadap manajemen pelayanan kesehatan kerja, termasuk penetapan perencanaan, pengembangan, kebijakan, dan pendanaan. Ke-12 itu ada melakukan tugas administrasi di unit kesehatan atau klinik kesehatan yang tersedia. 13 melakukan riset keperawatan kesehatan kerja. Selain memiliki fungsi, OHN ini juga memiliki kompetensi. Nah, oleh karena itu, OHN telah mendefinisikan 9 kategori spesifik kompetensi inti untuk perawat kesehatan kerja. Kompetensi ini itu membahas kontinum pengalaman praktek dan penguasaan keterampilan dan kemampuan yang terukur dan dinyatakan dalam istilah perilaku. Kompetensi inti OHN ini didasarkan pada 3 tingkat, yaitu ada kompeten, mahir, dan ahli, diterapkan untuk masing-masing dari 9 kategori. Dalam kategori pertama, OHN menganggap kompetensi sebagai pencapaian penguasaan peran sebagai dokter, koordinator, program, atau manajemen kasus. Kategori kedua yaitu mahir, menunjukkan bahwa OHN mampu memprediksi kejadian dan memiliki keterampilan klinis atau manajemen canggih yang berlaku untuk praktek. Dalam mencapai tingkat kompetensi ketiga yaitu ahli, OHN harus memiliki keterampilan yaitu kepemimpinan dalam mengembangkan kebijakan kesehatan kerja, fungsi dan peran manajemen, menyediakan layanan konsultan untuk bisnis, dan melakukan atau desain penelitian kesehatan kerja. Berikut merupakan standar OHN, yaitu ada 11 standar OHN. Yang pertama itu standar 1, yaitu pengkajian atau pengumpulan data. Standar 2 diagnosis, standar 3 hasil identifikasi, standar 4 itu perencanaan, standar 5 implementasi, standar 6 evaluasi, standar 7 itu pengolahan sumber daya, standar 8 pengembangan profesional, standar 9 kolaborasi, standar 10 penelitian, dan standar 11 yaitu etik. Di sini juga ada ruang lingkup OHN, yaitu ada
lingkup OHM yang pertama itu penilaian kesehatan. OHM melakukan penilaian kesehatan individu dan kelompok bekerja di tempat kerja. Penilaian ini berdasarkan pada dokumentasi riwayat kesehatan, evaluasi risiko kesehatan, kemudian dan kemampuan pendukung fisik. OHM juga melakukan evaluasi pengawasan medis dengan kelompok pekerja untuk memantau status kesehatan melalui program kerja. OHM juga dapat mengumpulkan data dari rapat kesehatan pemanfaatan statistik sebagai dasar untuk intervensi kesehatan, promosi kesehatan, dan strategi pendidikan kesehatan. Yang kedua adalah manajemen kasus. OHM sebagai bentuk pengambilan kasus kesakitan baik yang didapat saat bekerja maupun di pekerjaan dan menjamin dan manajemen cedera. Fokus utama OHM ini adalah untuk menjamin akses yang tepat dan penggunaan layanan kesehatan. OHM juga memfasilitasi untuk bekerja kembali tepat waktu dan sewajar. Yang ketiga adalah promosi kesehatan. Promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan. OHM mengembangkan dan mengelola program promosi kesehatan bertingkat sebagai komprehensif yang mendukung tujuan organisasi. OHM mendasarkan pendidikan dan intervensi kegiatan khusus untuk risiko kesehatan dari populasi pekerja. Yang keempat ada konseling dan krisis intervensi. OHM menyediakan konseling individu dan bimbingan bagi para pekerja. OHM berfasilitasi dalam mengelola program pembagian karyawan, menangani kebutuhan psikososial dan bekerja serta dengan mengembangkan kebijakan prosedur dan program pendidikan yang berkaitan dengan kesehatan, perilaku, dan penyalahgunaan zat. Yang kelima ada kesehatan dan pengawasan bahaya. OHM melakukan penilaian kesehatan secara berkala dan mengimplementasikan layanan preventif untuk pekerja berdasarkan risiko. Ini termasuk pelaksanaan program imunisasi, pengendalian infeksi, pelayanan kesehatan, dan penanganan medis yang tepat. Yang keenam itu ada pencegahan cedera dan kehilangan kontrol. OHM rutin menilai kerja untuk mengidentifikasi kesehatan dan keselamatan potensi bahaya. OHM bekerja sama dengan profesional kesehatan kerja lainnya seperti hygiene industri, profesional keamanan, ergonomi, dan ahli toksiologi yang sehat. Yang ketujuh adalah kerja terkait cedera dan penyakit manajemen. OHM koordinat kesehatan dan rehabilitasi atau pekerja, menjamin pengembalian yang optimal untuk pekerja dan hasil memuaskan. OHM bekerja sama dengan profesional kesehatan lainnya untuk mendiagnosa dan mengobati penyakit akibat kerja dan cedera. Adaptasi kembali ke kesehatan yang optimal dan sehat. Lalu sini mempengaruhi kesehatan itu ada 3 faktor, yaitu ada host, health hazards, dan lingkungan. Yang pertama kita bahas host, yaitu pekerja. Pekerja merupakan host pada populasi pekerja. Host memiliki karakteristik yang berhubungan dengan meningkatnya resiko untuk terpaparnya health hazards di tempat bekerja. Sebagai contoh seperti ini, pekerja memiliki resiko tinggi mengalami kecelakaan di tempat kerja adalah anak laki-laki yang berusia 18-30 tahun, memiliki pengalaman kerja yang kurang dari 6 bulan. Karakteristik host itu seperti usia, jenis kelamin, dan pengalaman kerja, terus meningkatkan resiko untuk mengalami kecelakaan kerja akibat kurangnya pengetahuan dan keterampilan dan mengatasi resiko health hazard serta keterampilan kerja yang masih rendah. Yang kedua itu ada faktor resiko bahaya tempat kerja atau health hazard. Nah, health hazard ini tuh berupa faktor kimia, fisika, biologi, atau influensian dan psikologi terdapat pada hampir semua bentuk institusi. Nah, kalau misalnya health hazard kimia itu berupa debu, asbestos, merkuri, dan zat kimia berbahaya lainnya yang masuk ke dalam tubuh manusia melalui saluran pernapasan, pencernaan, absorpsi kulit, dan sistem penglihatan. Lalu kalau misalnya health hazard fisika itu berupa kebisingan, radiasi, gejala, suhu, panas, dingin, serta gelombang elektromagnetik. Lalu ada health hazard biologi, itu berupa bakteri patogen, jamur, dan virus yang masuk ke dalam tubuh manusia melalui sistem pernapasan, otak langsung dalam kulit, sistem pencernaan, serta sistem penglihatan. Yang ketiga ada faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini yaitu merupakan faktor-faktor yang sangat berpengaruh karena gimana itu adanya interaksi antara host dan agent. Nah, lingkungan digolongkan menjadi 2, yaitu ada fisik dan psikologis. Nah, lingkungan fisik itu berupa panas, bau, terus ventilasi yang mempengaruhi host dan agent. Contohnya, jika lingkungan fisik yang kurang nyaman, itu menimbulkan ketegangan bagi pekerja, serta memberatkan resiko interaksi negatif antara host dan agent. Misalnya, pekerja yang terpapar health hazard kimia, yaitu
personal dan karakteristik pekerjaan berupa rendahnya otonomi, tingkat kepuasan kerja, serta pengawasan yang berlebihan. Ada penata laksanaan keperawatan kesehatan kerja di masyarakat. Nah, itu ada 5. Yang pertama itu ada pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan ini di tempat kerja dimulai dari pengkajian kebutuhan pekerja dan pihak manajemen yang terhadap upaya pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan yang diberikan kepada pekerja difokuskan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pekerja mengenai hazard di tempat kerja, serta upaya mengurangi dampak hazard terhadap status kesehatan mereka. Salah satu tantangan dihadapi perawat kesehatan kerja untuk memberikan pendidikan kesehatan yang efektif di tempat kerja adalah minimnya waktu luang yang dimiliki pekerja untuk mengikuti pendidikan kesehatan. Waktu luang yang dimiliki pekerja itu hanya pada saat jam istirahat makan siang atau istirahat minum kopi, sehingga dibutuhkan strategi khusus untuk mensiasati permasalahan tersebut. Yang kedua adalah proses pembentukan kelompok adalah gabungan dari individu atau organisasi yang saling bekerja sama untuk mencapai keuntungan bersama. Kelompok pekerja yang berada di satu institusi kerja adalah kelompok yang dapat diberdayakan untuk mengatasi masalah kesehatan yang ada melalui berbagai intervensi keperawatan yang sesuai untuk kelompok. Yang ketiga ada kemitraan atau partnership. Partnership ini adalah hubungan yang terjalin antara profesi kesehatan dan partner yang yaitu bisa individu, keluarga, dan masyarakat yang memiliki kekuatan atau power. Nah, hubungan ini itu merupakan hubungan yang bersifat fleksibel, di mana hubungan ini untuk mengutamakan negosiasi, saling menguntungkan dalam rangkaian proses perubahan yang meningkatkan kapasitas dan kemampuan individu, keluarga, masyarakat untuk mencapai atau memperbaiki kesehatan masyarakat. Yang keempat ada pemberdayaan masyarakat. Adalah proses aksi sosial untuk meningkatkan partisipasi individu, organisasi, dan masyarakat untuk mencapai tujuan peningkatan kemampuan individu dan masyarakat dalam rangka memperbaiki kualitas kehidupan dan peran sosial mereka. Yang kelima adalah level dan bentuk intervensi keperawatan kerja. Saat melaksanakan praktik keperawatan kesehatan kerja itu perawat itu menggunakan 3 strategi pencegahan. Nah, penggunaan 3 level pencegahan ini itu dimasukkan untuk menjamin perawat lebih berfungsi melakukan pencegahan penyakit serta aktif melakukan promosi kesehatan terhadap pekerja. Level pencegahan tersebut dikategorikan dalam 3 bentuk. Ada pencegahan tersier, primer, dan sekunder. Kita akan bahas yaitu pencegahan primer. Perawat kesehatan kerja melakukan health promotion dan pencegahan penyakit. Melalui area pencegahan primer, bentuk intervensi yang dilakukan perawat adalah melakukan promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Perawat kesehatan kerja menggunakan berbagai metode pencegahan primer dengan metode one-on-one interaction sebagai strategi mengevaluasi timbul resiko masalah kesehatan dari perilaku pekerja. Strategi ini dilakukan karena perawat kerja setiap hari berinteraksi dengan pekerja karena berbagai alasan, misalnya saat melakukan pekerjaan, pelayanan terhadap pekerja yang sakit mengalami kecelakaan pekerjaan. Yang B itu ada pencegahan sekunder. Untuk pencegahan sekunder ini yaitu di mana OAH yang diberikan melalui berbagai strategi yaitu pelayanan keperawatan langsung atau direct care. Nah, direct care ini itu untuk kasus penyakit akut dan kecelakaan serta upaya untuk menemukan penyakit sejak awal dan intervensinya itu lebih dini, di mana untuk mengurangi resiko timbulnya kecacatan bagi pekerja. Bentuk intervensi yang dilakukan oleh perawat kesehatan kerja dalam melakukan screening kesehatan, pemeriksaan kesehatan secara berkala dan dengan cara relatif
karena menderita penyakit tertentu atau mengalami kecelakaan kerja. Perawat memonitor status kesehatan pekerjaan. Saat pekerja tersebut kembali bekerja, termasuk mengidentifikasi kebutuhan khusus pekerja tersebut. Sebagai contoh, pekerja yang baru saja dirawat di RS karena myocardial infarction. Pekerja yang baru saja dirawat di RS ini yaitu di mana pekerja tersebut itu baru saja menderita penyakit myocardial infarction, yaitu di mana membutuhkan observasi tekanan darah secara teratur serta menghindari aktivitas kerja berat seperti mengangkat beban dan mendorong. Nah, di sini kesimpulan dari penjelasan mengenai keperawatan kesehatan kerja atau AHEN. Jadi, keperawatan kesehatan kerja atau OHR itu di mana perawat kesehatan kerja itu dituntut untuk memberikan pelayanan keperawatan kesehatan kerja berdasarkan konsep dasar keperawatan di tempat kerjanya, dengan cara mengaplikasikan berbagai teori dan model keperawatan kesehatan kerja yang sesuai. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan dan memelihara kesehatan pekerja, meningkatkan produktivitas kerja, serta memberikan keuntungan bagi institusi kerjanya. Terima kasih, semoga bermanfaat materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.